wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik ikhwah, kita lanjutkan membaca buku tajwid halaman 29. Latihan pengucapan huruf. Ana buka, antum dibuka mic-nya. Ana minta partisipasi antum untuk ikut baca setelah Ana baca. Ini sebenarnya murojaah apa yang sudah kita pelajari dari makhraj dan sifat huruf. Untuk ahkam tajwid nanti ada lagi yang lebih panjang, latihan pengucapan hurufnya. Sekarang kita hanya terfokus pada makhraj dan sifat dulu. Kita mulai. Bismillah. Halaman berapa, Ustaz? I, U, A, halaman 29. Bentar, saya screen-nya dulu. Ada yang nggak punya buku soalnya. Screenshot, Bang. Oh, begitu ya. Scan. 29 ya. Sudah? Nah, Nah, jadi ya. Loh, bukan itu. Halaman 29 di buku Ana. Latihan pengucapan huruf. Kok kamu gerak ya? PDF-nya. PDF-nya korup tuh. Iya. Korupsi. Ayo dong, Mitra PDF-nya jalan dong. Sebentar, Ustaz. Halaman 29 ya. 29. 29. Oh ya. Sudah, Ustaz. Saya screen. Sudah. Ya, baik, sudah, Ustaz. Ya. Baik, kita baca huruf pertama dari huruf hijaiyah adalah huruf hamzah. Huruf hamzah, makhraj atau tempat keluarnya ada dari tenggorokan paling bawah. Baik. Kemudian Anda ingatkan lagi, di situ ada mat, I ada mat, U ada mat, dan semua huruf nanti yang kita praktek baca semuanya ada matnya. Mat, makhraj atau tempat keluarnya ada dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi kita baca panjangnya itu benar-benar keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jangan sampai dibaca nah itu ikut serta rongga hidung. Ini tidak boleh. Atau ba, ta, itu dari rongga hidung namanya. Ini tidak boleh. Kita sudah belajar bahwa makhraj untuk mat itu dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Titiknya di mana? Titiknya tidak bisa kita pastikan di mana, tetapi kita bisa rasakan bahwa rongga mulut itu ya dari sini, rongga tenggorokan ya dari sini. Baik, kita baca. I, U, A. Silakan. I, U, A. I, U, A. Ya, kita bareng baca biar Ana
bisa perhatikan kesalahannya di mana. Kita ulang, Ana ulang lagi. Setelah Ana langsung antum ikuti. A, I, U, A. Silahkan. Iya. Perhatikan ketika kita membaca sukun A, benar-benar terputus aliran suaranya. Karena sifat huruf hamzah dia memiliki sifat syiddah yang aliran suaranya terputus. Perhatikan A, sudah nggak ada lagi suara yang mengalir. Baik. Kita masuk huruf kedua, ada huruf ba. Perhatikan huruf ba kita ucapkan dengan mengatupkan kedua bibir kita. Ba. Ba. Tapi jangan berlebihan dengan membaca seperti ba. Ba. Ini berlebihan, lebay namanya. Kita baca biasa saja, ba. Tapi perhatikan, jangan sampai kita mengeluarkan udara terlalu banyak. Ba. Ba. Ini salah. Yang benar, ba. 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 Dia tidak memiliki sifat hamas. Kita ulang. Babi bu ab. Babi bu ab. Nah, ini juga kesalahan yang harus kita waspadai ketika membaca ba tanpa qalqalah ketika sukun. Ini kesalahan. Dia termasuk huruf qalqalah. Kita pantulkan. Kita ulang. Babi bu ab. Babi bu ab. Jangan sampai dibaca ab. Itu A-nya dipanjangkan. Ab. Ab. Cepat. Ab. Ya, jangan dibaca ab. Kayak ada iramanya, nggak boleh. Kita ulang. Babi bu ab. Babi bu ab. Iya. Ketika membaca fathah, kita tidak terlalu buka mulut. Ba, tidak. A, ini terlalu lebar. Biasa saja. Ba, ba, ba. Ketika kasrah seperti orang senyum, bi. Ketika sukun, ketika dhammah, bu. Mulut kita monyong, bu. Kita ulang. Babi bu ab. Babi bu ab. Ya, huruf ketiga adalah huruf ta. Dari mana makhraj huruf ta? Huruf ta keluar dari punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri. Pangkal. Jangan di tengah gigi seri tapi di pangkalnya. Ada huruf ta. Kita ulang. Ta, ti, tu, at. Ta. Kita ulang. Ta. Ta memiliki sifat hamas atau jahar, ikhwah? Hamas. Hamas. Jadi sisa udaranya banyak. Ta. Ta, ti, tu, at. Kita ulang. Nah, ketika membaca sukun, kalau tidak ada hamasnya, maka bunyinya menjadi at. Tertahan, tapi nggak ada hamasnya. Ini kesalahan yang harus kita waspadai. Dia ada hamas, at. Baik. Kita ulang sekali lagi. Tati, tu, at. Huruf ketiga adalah huruf sa. Makhrajnya dari punggung ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri kita.
punggung ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri. Seri. Sa. Sa. Baik. Kalau kita lihat dari sifat, dia memiliki sifat hamas atau jahar. Hamas Ustaz. Iya, dia memiliki sifat hamas. Dia memiliki sifat syiddah atau rokhawah. Rokoah, Ustaz. Rokhawah. Suaranya mengalir. Maka kita membaca sa, suaranya mengalir. Sa. As. Biarkan mengalir, jangan dibaca as kayak ditahan aliran suaranya. Baik, kita baca. Sa, si, su, as. Kita ulang. As. Biarkan mengalir suaranya. As. Jangan ditahan. Ada yang membaca as. Itu ditahan namanya. Biarkan mengalir. As. Baik, kita ulang. Sa, si, su, as. Baik. Huruf ketiga adalah huruf jim. Makhrajnya dari tengah lidah. Kesalahan yang harus kita waspadai pertama, jangan mengucapkan huruf jim dari ujung lidah. Ujung lidah maka bunyinya menjadi ja. Ini salah makhraj. Makhrajnya dari tengah ja. Baik. Kesalahan kedua, membaca huruf jim dengan hamas. Banyak sisa udara. Ini juga salah. Misalnya membaca ja menjadi ja. Ini kesalahan yang harus kita waspadai. Baik, kita baca. Kesalahan ketiga, membaca jim tidak dengan qalqalah ketika berharokat sukun. Seharusnya jim harus ada qalqalahnya. Aja. Dipantulkan. Kita ulang. Jajiju aja. Jajiju aja. Lagi. Jajiju aja. Iya. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Ha ada keluarnya dari tenggorokan tengah. Ha. Nah, huruf ini biasanya terkadang tersamakan dengan huruf H yang besar, yang dari tenggorokan paling bawah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya dibaca him. Itu H yang besar. Ini H dari tenggorokan tengah. Ha, hi, hu, ah. Kita ulang. Ha. Naam. Huruf berikutnya adalah huruf kha. Huruf kha dia memiliki sifat syiddah ataukah rokhawah? Rokhawah. Suaranya mengalir. Memiliki sifat hamas atau jahar? Hamas. Jadi ada sisa udara dan suaranya juga mengalir. Kha. Baik. Kemudian dia memiliki sifat isti'la atau istifal?
Isti'la. 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 Nah, semua huruf Baik. isti'la kita baca tebal. Jadi tidak boleh nanti ada yang membaca kha. Makhrajnya mungkin sudah tepat tapi sifatnya belum. Dia memiliki sifat isti'la, jadi harus kita baca tebal. Kha. Dan perhatikan ketika kita membaca huruf isti'la, ketika berharokat fathah tidak ada yang dimonyongkan bibir satupun. Ada yang membaca kha dengan ho, itu salah. Ho, bibirnya dimonyongkan. Ini kesalahan. Bibirnya biasa saja seperti membaca ta, kha. Baik. Kita ulang. Kha, khi, khu, akh. Iya. Jangan sampai dibaca tapi harus dibaca menebal, tebal dia. Nah, ini perlu perhatian juga kalau huruf isti'la, huruf yang tebal sebelumnya huruf tipis, jangan sampai huruf tipis terbaca tebal juga. Seperti ini. Yang salah di mana? Huruf hamzahnya seharusnya dibaca ini terbaca o. Itu salah. Kita baca ketika membaca kho baru kita tebalkan. Kita ulang. Kho, khi, khu, akh. Kho, khi, khu, akh. Huruf berikutnya adalah huruf dal. Makhrajnya keluar dari punggung ujung lidah, ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Punggung ujung lidah ke gusi gigi seri atas. Da. Nah, kesalahan sekali lagi huruf dal bukan D. Kalau D kita taruh biasanya di langit-langit. Tapi ini bukan D. Kita taruh punggung ujung lidah di gusi. Da. Jadi kalau kita ngomong D versi makhraj bahasa Arab, maka kita kedengaran agak cadel. Da. Tapi da. Baik. Kesalahan yang perlu kita hindari adalah membaca dal dengan hamas seperti da. Ini kesalahan. Kita baca dadidu ad. Ad. Makhrajnya perhatikan ikhwah, makhrajnya di punggung ujung lidah ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Ke gusi, jangan ditempelkan ke langit-langit. Gusi. Da. Dadidu ad. Silakan. Dadidu ad. Da. Ad. Ya, ini huruf dal kita butuh kesungguhan untuk merubah makhraj. Karena selama ini mungkin sebagian dari kita membaca dal pokoknya ada bunyi kayak D lah. Itu sudah kita anggap benar. Padahal sebenarnya makhrajnya ada perbedaan. Baik, kita ulang. Dadidu ad. Iya. Huruf berikutnya adalah huruf zal.
Za. Za. Punggung ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Za. Atas. Za. Kesalahan ketika membaca zal yang perlu kita hindari adalah ada yang membaca zal ketika sukun dengan dipantulkan. Contoh yang dipantulkan, misalnya ada kata wa iz qala, dibaca wa iz qala rabbuka, wa iz qala. Nah, itu pantulan namanya, tidak boleh. Zal huruf qalqalah atau bukan? Jawab bukan. Bukan. Maka tidak boleh dipantulkan. Kalau ada yang membaca wa idza qala, dia sudah menyalahi sifat dari huruf zal. Atau ada yang membaca huruf zal dengan ditahan aliran suaranya seperti wa id qala, wa id qala. Salahnya di mana? Sifat apa yang salah pada huruf zal ketika dibaca wa id qala? Sifat apa yang kurang? Rokobah. Rokhawahnya Ustaz. Rokhawah, mumtaz. Sifat rokhawahnya kurang. Harusnya kita biarkan lepas suaranya, biarkan mengalir dengan lembut. Wa iz qala, wa iz qala. Tidak boleh dibaca wa iz qala. Baik, kita baca. Zazidu az. Zidu az. 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 Zazidu az. Zidu az. Huruf berikutnya adalah huruf ro. Ro. Huruf ro dikeluarkan dari punggung ujung lidah yang ditempelkan ke gusi dua gigi seri atas. Gusi dua gigi seri atas. Ro. Perhatikan ketika membaca ro, jangan sampai juga kita memonjongkan bibir. Ada yang membaca ro yang berharokat fathah dengan ro. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Dimonjongkan bibirnya. Ini kesalahan. Yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Jadi bukan ro. Ro. Bibir. Silakan. Tafadhal. Nah, kenapa ini? Rori. Rariru ar. Kita ulang. Ro. Tebalkan. Ro. Ri. Ru. Tebal. Ru. Monyong nih. Jaru. Jangan ru. Tipis masih. Ru. Tipis. Kita baca tebal. Ru. Lagi. Ru. Ini kalau orang dengar dari balik dinding jadi ketawa sendiri dengarnya. Ini ngapain? Ru. Ayo kita ulang. Ru. Jangan ru. Itu tipis, masih tipis. Ru. Masih ada yang ru. Ru itu tipis. Kita baca ru. Buat lidah antum tidak santai. Tegang lidah antum itu. Sehingga bagian belakang lidah naik ke langit-langit. Bunyinya jadi tebal. Ru. Kita ulang. Baik. R. Tebal. R.
Ar. R. Ar. Nah, ini juga hati-hati, hamzahnya tipis, jangan dibaca or, tapi dibaca r. Ar. Yang ditebalkan cukup ro-nya R. saja. Baik, kita ulang. Roriru r. Roriru r. Jangan ru. Ro tidak memiliki sifat hamas. Jadi tidak boleh kita baca ru. Kayak ada hamasnya. Roriru r. Kita ulang. Jangan or, r. Baik. Berikutnya huruf zai. Ingat huruf zai makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah. Ujung lidah ditaruh di mana? Bertemu dengan gigi gusi bawah. Gigi seri bawah. Gigi seri atau gigi gusi? Gigi seri bawah. Iya, Bawah. Gigi seri bawah. Kemudian Zai. kita ingat bahwa huruf zai memiliki sifat sofir, suara yang tajam di pendengaran. Dia memiliki sifat hamas atau jahar? Hamas. Yakin? Coba baca huruf hamas atau jahar. Jahar. Iya, Jelas. zai memiliki sifat jahar. Iya. Dia memiliki sifat syiddah atau rakhawah? Baik. Nah, ini perhatikan karakter huruf zai. Pertama, dia memiliki sifat rakhawah, berarti suaranya mengalir. Tapi dia tidak memiliki sifat hamas. Konsekuensinya nanti suara mengalir tapi udara tidak mengalir. Nah, bisa tuh. Kalau mengalir kedua-duanya bunyinya menjadi za, za, za. Berarti di situ diberikan sifat rakhawah sekaligus sifat hamas. Sekarang rakhawahnya ada, hamasnya nggak ada. Gimana caranya? Za, za, za. Tapi ada sifat sofirnya, suara yang tajam di pendengaran. Baik, sekarang kita praktek. Zazizu az. Silakan. Nah, ini sofirnya mana ini, ikhwah? Sofir. Suara yang tajam di pendengaran. Za. Za. Seperti suara lebah. Za. Za. Zazi. Kita ulang. Zazizu az. Nah, ketika sukun perhatikan az. Suara mengalir, tidak kita tahan. Sehingga tidak boleh kita baca az. Itu ditahan namanya. Biarkan mengalir az. Tapi juga tidak boleh ada hamas